Apakah menyetel lagu di kafe, restoran, atau hotel kena royalti? Ya, menyetel lagu di kafe bisa kena royalti karena lagu-lagu tersebut biasanya dilindungi oleh hak cipta. Jika kamu menggunakan lagu dari penyanyi atau band terkenal yang terdaftar di lembaga manajemen kolektif, kamu wajib membayar royalti ke pemilik hak cipta melalui lembaga yang ditunjuk. Penjelasan 1. Mengapa kena royalti? Karena musik adalah hak cipta, karya cipta, dan saat kamu memutarnya di ruang publik seperti kafe, restoran, hotel, dan lain-lain, itu dianggap sebagai komunikasi publik yang memerlukan izin dari pemilik hak. 2. Siapa yang mengatur ini? Di Indonesia, royalti musik dikelola oleh LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan berbagai LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, seperti WAMI, KCI, REI, dan lain-lain. Bagaimana prosesnya? Kamu harus mengajukan izin menggunakan lagu ke LMKN. Biasanya akan dikenakan tarif tahunan atau berkala, tergantung jenis usaha, luas tempat, dan intensitas penggunaan musik. Alternatif legal untuk kafe. Kalau kamu tidak ingin membayar royalti mahal, kamu bisa menggunakan musik bebas royalti free musik. Berlangganan, layanan seperti Epidemic Sound, Artis, dan lain-lain yang menyediakan musik legal untuk bisnis. Gunakan musik dari komposer independen yang memberi izin langsung. Apakah membawakan lagu perjuangan kena royalti? Lagu perjuangan bisa bebas royalti, tapi tidak selalu. 1. Jika lagu perjuangan sudah masuk domain publik, artinya hak cipta sudah kadaluarsa, biasanya 70 tahun setelah penciptaan meninggal, maka tidak kena royalti. Contoh lagu perjuangan yang umumnya bebas royalti: Indonesia Raya, karya W.R. Supratman. Hari Merdeka 17 Agustus, karya H. Mutahar. Bagimu Negeri, karya Kusbini. Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak. Lagu-lagu ini sering digunakan dalam kegiatan resmi, upacara, dan pertunjukan tanpa perlu membayar royalti. 2. Jika lagu perjuangan masih dilindungi hak cipta, misalnya lagu ciptaan yang relatif baru atau penciptanya belum meninggal selama 70 tahun, maka masih harus izin atau membayar royalti. Contoh potensial, lagu perjuangan modern atau yang digunakan dalam film aransemen baru bisa masih berhak cipta. Catatan tambahan, jika kamu membawakan lagu tersebut dengan aransemen baru dari pihak lain, misalnya versi orkestra oleh musisi modern, aransemen itu bisa punya hak cipta sendiri. Untuk acara publik atau komersial seperti konser, pertunjukan berbayar, atau TV, hati-hati soal penggunaan versi tertentu. Kesimpulan, lagu perjuangan lama biasanya tidak kena royalti. Lagu baru atau aransemen baru bisa kena royalti. Bagaimana dengan lagu yang di-upload di YouTube? Jawabannya tergantung pada status hak cipta lagu tersebut dan izin yang kamu miliki. Mengupload lagu di YouTube, apakah kena royalti atau hak cipta? 1. Jika lagu adalah karya sendiri atau bebas hak cipta, kamu tidak akan kena klaim hak cipta. Bisa demonetisasi jika kamu ikut program monetisasi YouTube. Contoh, lagu ciptaan sendiri, musik bebas royalti, atau lagu domain publik. 2. Jika lagu adalah karya orang lain yang dilindungi hak cipta, ada beberapa skenario. Menggunakan lagu orang lain, versi asli atau cover tanpa izin. YouTube biasanya akan mendeteksi otomatis lewat Content ID. Hasilnya bisa video kamu tidak bisa dimonetisasi. Pendapatan masuk ke
milik lagu, bukan kamu. Bisa juga video diblokir di beberapa negara atau secara global. Bahkan bisa kena teguran hak cipta atau copyright strike jika pemiliknya tidak mengizinkan sama sekali. B. Membuat cover lagu. Cover lagu tetap dianggap penggunaan karya hak cipta. Tapi YouTube punya sistem konten ID yang mengizinkan video tetap tayang, tapi hasil iklannya masuk ke pemilik lagu. Beberapa label musik mengizinkan cover secara terbatas, tergantung lagu dan negara. C. Menggunakan lagu dengan lisensi, misalnya dari Epidemic Sound Artist. Aman, setelah kamu benar-benar punya lisensi aktif dan menghubungkan akun kamu dengan platform mereka. Tetap harus patuhi syarat mereka agar tidak kena klaim. Penting, royalti di YouTube. Kalau kamu pakai lagu orang lain, kamu tidak membayar royalti secara langsung, tapi YouTube akan mendistribusikan pendapatan iklan ke pemilik hak cipta lewat konten ID. Jadi, kamu tetap bisa menggunakan lagu itu, tapi tidak bisa mendapat uang dari video tersebut, kecuali kamu punya izin. Tips aman mengupload lagu di YouTube. 1. Gunakan lagu bebas royalti dari platform resmi. 2. Gunakan lagu domain publik. Pastikan benar-benar bebas hak cipta. 3. Buat karya musik sendiri. 4. Cek konten ID sebelum upload. Pakai fitur cek copyright di YouTube Studio. 5. Gunakan library audio di YouTube. Ada banyak lagu dan efek suara gratis untuk digunakan tanpa klaim. Apakah pengamen membawakan lagu berhak cipta kena royalti? Ya, secara hukum, membawakan lagu berhak cipta di ruang publik bisa dikenai kewajiban membayar royalti, tergantung pada konteks dan peraturan di negara tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan peraturan turunannya, termasuk PP Nomor 6 Tahun 2021, penggunaan lagu atau musik yang memiliki hak cipta di ruang publik harus membayar royalti kepada pencipta atau pemegang haknya melalui LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Namun, ada pengecualian. 1. Penggunaan untuk pertunjukan yang bersifat non-komersial atau pribadi. Kalau pengamen hanya membawakan lagu di tempat umum secara perorangan dan tidak dalam skema usaha komersial besar, misalnya konser, kafe, hotel, mal, dan lain-lain, maka biasanya tidak dikenakan kewajiban membayar royalti secara ketat. Tapi secara teori hukum tetap ada potensi pelanggaran jika lagu yang dibawakan berhak cipta dan tidak ada izin dari pemilik hak cipta atau LMK. 2. Praktek lapangan. Untuk pengamen jalanan, sampai saat ini pendidikan aturan royalti tidak dilakukan secara aktif. LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan LMK lebih fokus menarik royalti dari pelaku usaha komersial, bukan dari individu pengamen jalanan. Kesimpulan, secara hukum, penggunaan lagu berhak cipta di ruang publik memang seharusnya membayar royalti. Secara praktek, untuk pengamen jalanan belum diterapkan secara ketat dan umumnya ditoleransi karena sifatnya tidak komersial dalam skala besar. Jika pengamen tampil di tempat usaha seperti kafe atau restoran, maka pemilik tempat tersebut yang berkewajiban membayar royalti.